kesudahan kasih Tuhan. Tiap hari kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita sukacita dari hari ke hari. pagi hari ini Tuhan akan memberikan jawaban. Amin. Gak biasa kita pulang keluar dari kursi kita,
melewati hari-hari yang paling sulit dalam kehidupan kami selama beberapa tahun ini. Banyak pergumulan dan begitu banyak persoalan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti dan membuat kami bingung. Tapi kami tahu bahwa Engkau tetap menjadi penentu segala sesuatu. Sejarah masih di bawah kontrol Tuhan. Engkau adalah pemimpin dunia, pemimpin manusia, pemimpin alam semesta ini, dan Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika pemberitaan firman Tuhan kami dengar, uraian firman Tuhan dijelaskan kepada kami, kami mohon Tuhan menolong kami juga untuk mengerti. Roh Kudus, Engkau yang telah mengilhamkan kebenaran firman-Mu, biarlah hari ini Tuhan kami bisa memahami lebih baik lagi, sehingga kami bisa hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Semua pergumulan, semua doa dan harapan kami pada pagi hari ini kami panjatkan kepada Bapa di surga melalui satu nama yang agung, juru selamat kami, pengantara kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan duduk. Selamat pagi, salam sekalian. Izinkan saya membuka masker ya, karena saya sendiri di sini. Supaya saya tidak terlalu, nafas saya tidak terlalu mendesak gitu. Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhanlah Pemimpin Hidupku. Atau kalau misalnya itu dari pihak saya bisa mengatakan atau menyatakan judul ini adalah Tuhanlah Pemimpin Hidupmu. Kalau bisa memakai secara aplikatif untuk kita, berarti Tuhanlah pemimpin hidup kita. Dasarnya dari Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6. Tetapi sebenarnya ayat ini atau teks ini bukan hanya 2 ayat ini saja. Kalau misalnya kita mau memakai judul Tuhanlah pemimpin hidupku, seharusnya mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi lebih baik saya akan bacakan saja ayat ini, ayat yang paling pokok ini, yaitu ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak sekalian, kalau kita baca ayat ini sungguh sangat menyenangkan. Dan seringkali saya mendengar, bahkan membaca WA atau membaca dari beberapa pesan yang disampaikan kepada saya ketika punya pergumulan. Selalu orang itu mengutip ayat ini, atau beberapa paling banyak ayat ini dikutip musim-musim pandemi seperti ini. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Khususnya ayat yang kelima itu yang paling favorit. Tetapi Bapak sekalian, mari kita renungkan sedikit. Mengapa ayat ini muncul? Mengapa ayat ini muncul? Kalau kita baca mulai ayat 1, barulah kita menemukan ayat yang kelima dan 6 ini didahului dengan beberapa ayat yang mencengangkan, membuat kita jadi mikir.
Penulis ini sampai membuat kesimpulan serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan seterusnya. Ternyata adalah latar belakangnya. Ada seorang penulis atau boleh saya sebut sebagai komentator ya, komentator ayat Alkitab itu, dia namanya Matthew Henry. Dia berkata begini, ketika Mazmur pasal 37 ditulis, pada waktu itu dia sedang leyeh-leyeh tidur menjelang, sudah malam menjelang mau tidur. Ketika dia mau tidur ini, dia mulai mengingat teman-temannya, koleganya, saudaranya, keluarganya. Rata-rata anggota keluarganya adalah orang baik-baik, tidak punya masalah memang. Tetapi satu dua, nih ada satu duanya ini. Satu dua itu yang kelihatannya curang, fasik, dan tidak menyenangkan. Seringkali berkhianat, walaupun cuma sedikit. Satu dua itu. Jadi kemudian pemazmur itu mulai merenungkan. Nah yuk, kami mayoritas dalam keluarga kami ini terkenal dengan orang yang baik, orang yang taat, setia kepada Tuhan. Tetapi kalau dilihat dari sisi ekonomi, tampaknya yang satu dua itu lebih menonjol. Nasibnya lebih baik dibandingkan dengan kami yang mayoritas tetap setia pada Tuhan. Jadi pemazmur ini mulai pikir-pikir, waduh kok seperti ini, kok sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, sesuatu tidak berjalan seperti yang sering kali digambarkan. Kok masih banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan, kondisinya bahkan kelihatannya itu membingungkan dan tidak menentu, tapi justru yang cuma satu dua yang adalah orang-orang fasik ini justru nasibnya mujur, kekayaannya melimpah, bahkan kekayaannya sampai tidak terukur. Dia berkata begitu. Tetapi pada waktu dia sedang merenungkan menjelang tidur itu, dia mengingat masa lalunya. Bagaimana dia hidup dengan Tuhan, bagaimana dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, bagaimana dia seringkali mengatakan kepada banyak orang bahwa semua terjadi oleh karena kebaikan Tuhan. Dia mulai mengingat itu. Nah itu, walaupun aku itu kelihatannya kecil, walaupun aku seringkali dicemooh, walaupun seringkali aku direndahkan, tapi sampai hari ini justru saya tetap eksis. Kami yang tetap setia pada Tuhan itu tetap ada. Oleh sebab itu dia menuliskan ayat yang 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Bukan oleh karena kekayaan kamu bergembira, tetapi oleh karena Tuhan. Saya tetap percaya pada Tuhan. Dia mulai merefleksi pengalaman hidupnya dengan pergaulannya ketika menjelang tidur ini. Akhirnya dia mengatakan, lebih baik rupanya tetap percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik seperti biasanya saya sebagai orang-orang yang percaya. Itu ayat yang 3 dan 4. Lalu kalau saya misalnya ditanya oleh seseorang, bagaimana sih praktisnya supaya saya bisa menunjukkan orang percaya pada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dan kemudian bersandar pada Tuhan, saya hidup karena Tuhan. Lalu cara praktis seperti apa? Ayat 5 dan 6 mulai muncul. Dia tuliskan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau diringkas, ayat 1 sampai yang ke-7 itu kira-kira seperti ini. Jadi Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-6 ini ingin mengajarkan kepada kita agar Tuhan tetap menjadi pemimpin hidup kita. Kalau diringkas seperti itu, biarkan Dia menjadi pemandu hidup kita. Biarlah kita mau tunduk dalam segala hal pada waktu Dia membimbing kita di masa-masa yang paling sulit pun. Memang kadang-kala Dia membawa kita pada situasi yang sangat sulit.
Seringkali dia membawa kita pada suatu situasi di mana kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu menyertai kami atau tidak? Menyertai saya atau tidak? Menyertai keluarga saya atau tidak? Dan kadang-kadang kita akan merasakan juga, seringkali Tuhan itu membawa seperti itu ya, seakan-akan dia tidak menghiraukan kita, seakan-akan doa kita tidak dijawab, seakan-akan Tuhan itu sudah seperti menulingkan telinganya, tidak mau mendengarkan doa kita, seakan-akan seperti itu. Tetapi dikatakan juga di ayat ini, pada dasarnya dia tetap mendengar doa kita. Untuk menjawab pun dia menjawab dengan bijaksana. Persoalan-persoalan yang paling rumit akhirnya pun bisa diatasi. Persoalan-persoalan yang membingungkan seringkali dia berikan jalan keluar yang sederhana. Dan bahkan dia menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita walaupun paling sulit. Itu keunikan yang kita peroleh dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-7 tadi, bukan ke-6. Keunikan yang luar biasa. Tetapi yang menjadi konsentrasi kita, fokus kita itu adalah ayat 5 dan 6. Apa sih yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini, pada pagi ini? Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita supaya itu menjadi pegangan bagi kita sekalian? Kalau berbicara soal pandemi ya, kita harus tahu mulai bulan Maret, waktu itu saya sedang di Israel ya, persis sekali pengumuman berita dari pemerintah Israel bahwa semua orang-orang yang mau berziarah, umroh gitu ya, berziarah atau umroh yang sedang rekreasi ke sana atau apapun yang ada di sana, orang asing pokoknya supaya kembali ke negara kami masing-masing, pokoknya mereka harus keluar. Bayangkan itu waktu itu kami masih di puncak Hermon, di puncak Hermon itu di utara sekali, sedang menikmati rekreasi salju abadi itu. Ketika kami mendengar itu, kami dipanggil karena beberapa orang yang mewakili dari rombongan, kami dipanggil dan diberitahu, Nathan, kita harus cepat pulang. Waduh, saya deg gitu. Pulang gimana ini? Waktu kita masih banyak gitu. Sudah, pokoknya nanti sambil jalan. Jadi sungguh sekalian kami cepat-cepat merapikan semua barang-barang kami. Kami punya hotel di Gua Galilea, jadi turun dulu. Sudah, pokoknya nanti sekali. Waktu itu. Lalu sebenarnya kamu lewat sebelah barat, lewat Bethlehem ya. Bethsheba, Bethlehem, dan kemudian mau ke Negev itu ternyata sudah ditutup, tidak boleh lewat. Jadi kami pakai jalan tikus dan kemudian langsung pergi ke Mesir. Ya ceritanya itu kalau diceritakan banyak sekali, banyak hal yang kami alami. Jadi tidak bisa lewat Jordania, tapi lewat Mesir. Tapi justru dari sana kami tahu ada pelajaran yang sangat penting bagi kami kemudian. Jadi Bapak sekalian, dari 5 ayat 5 dan 6 ini sebenarnya apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita sekalian. Saya akan katakan seperti ini. Tadi sudah kita baca bagian ini. Apa maksud dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 7 sudah. Lalu apa yang akan diajarkan kepada kita melalui 2 ayat yang kita baca ini? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita tetap melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kita tetap melakukan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepada kita. Tugasnya itu sangat mudah. Sangat mudah seperti apa ini? Sangat mudah. Apa artinya itu? Tugas yang sangat mudah itu apa? Ternyata cuma ini. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Serahkanlah jalan kepada Tuhan. Dan sudah saya ceritakan bahwa
Ketika saya di Israel itu, pertama kali Israel ada orang yang terjangkit kena COVID dan kemudian semua disuruh keluar. Dan sampai hari ini sudah berapa tahun? Kalau misalnya saya itu mungkin 1,5 tahun. Kita pasti punya persoalannya begitu rumit, dan kita mempunyai banyak cara bagaimana mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Saya bisa merasakan apa yang saudara Bapak Ibu alami ya, bagaimana saat ini bekerja tidak enak, sungguh-sungguh saat ini tidak nyaman bekerja. Pola berbicara tidak nyaman, hidup dalam keluarga tidak nyaman, dan banyak lagi persoalan-persoalan. Jadi kira seperti saya jadi dosen itu kemudian tetap bertahan, income-nya tetap bertahan, tidak seperti itu ya. Tapi ya, waduh, ya sudah nggak bisa diceritakan, semua kita mengalami. Kita sudah berusaha, tetapi firman Tuhan hari ini kepada kita, serahkanlah cara-caramu, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Saya akan berikan pemahaman saja yang dimaksud dengan serahkan itu seperti apa. Ketika saudara berikan persembahan, kantong persembahan sudah diadakan dan saudara punya amplop ya, mungkin sudah siapkan amplop dan kemudian mulai saudara masukkan. Pada waktu masukkan saudara tidak mungkin tetap memegangi. Saudara harus melepaskan, itu arti kata dan diserahkan. Mari kita lihat ini lebih dalam. Serahkan jalanmu kepada Tuhan. Artinya dalam bahasa aslinya saya tulis di situ. Dalam bahasa aslinya itu adalah Kol Yahweh dan Eka Ubada. Kol Yahweh dan Eka Ubada. Artinya itu adalah gulingkan jalanmu. Itu metafor ya. Gulingkan. Maksudnya begini. Dari kata kol itu sebenarnya seperti saudara sedang menanggung beban, membawa barang, dan kemudian di samping saudara itu sedia onta, karena ini bahasa dari sana ya, sambil sepakat seperti itu. Ada onta yang sedang tiarap, siap dengan punggungnya untuk kita beri beban. Kemudian beban yang kita bawa itu kita gulingkan ke situ. Itu dari kata gol, serahkan. Kalau bata itu berarti percaya. Maksudnya percayakan juga kepada punggung unta itu. Tetapi di sini yang jadi penanggung beban itu, penanggung dari masalah, penanggung dari jalan keluar itu di sini memakai kata Yahweh, Tuhan. Jadi sebenarnya secara logika aja kita bisa mengatakan yang dimaksud itu adalah kita menyerahkan beban kita, persoalan kita, jalan keluar kita itu kepada Tuhan. Kita sudah tahu maksudnya ini. Berarti saya suruh menyerahkan, tapi ingat dalam pengertian menyerahkan ya, menyerahkan, dilepas. Kesulitan yang paling banyak terjadi itu adalah orang Kristen itu ketika dia berdoa menyerahkan kepada Tuhan tapi tetap gadoli. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang sudah berdoa menyerahkan tetapi malamnya tidak bisa tidur. Boleh memikirkan dan kemudian perutnya menjadi sakit. Ya mungkin banyak sakit yang muncul gara-gara masih mengatakan menyerahkan kepada Tuhan tetapi belum dilepaskan. Itu menjadi persoalan. Tetapi yang dimaksud dengan gol di sini adalah menyerahkan dan lepas. Jangan dipegang lagi. Apakah hanya ayat ini saja ada di sini? Gol itu apakah hanya ada di Mazmur pasal 37? Tidak. Salomo seorang pemikir, seorang punya pengalaman sangat luas. Ketika dia punya persoalan juga begitu. Dia juga pernah mengalami masa tekanan yang luar biasa. Tetapi di dalam Amsal pasal 16 ayat 3 dia membuat kesimpulan yang sama dengan ayatnya. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jangan dipikir bahwa orang pandai bisa menyelesaikan masalah. Bukan jaminan. Orang cerdas bisa menyelesaikan masalah. Bukan jaminan. Orang bijaksana bisa menyelesaikan masalah. Bukan jaminan, itu bukan. Lebih mengatasi masalah-masalah akhir-akhir ini sulit sekali. Tetapi Amsal
tahu, atau maksudnya itu Salomo tahu. Di dalam Amsal dikatakan lebih baik aku menyerahkan itu kepada. Apakah hanya Salomo? Tidak. Daud juga. Orang yang paling banyak ditimpa kekhawatiran itu namanya Daud. Sepanjang hidupnya sejak remaja, bahkan sampai usia 63 mungkin, dia punya persoalan-persoalan yang sulit sekali diatasi. Sehingga seringkali dia mengandalkan itu kepada orang-orang yang lebih tua. Mengapa dia punya istri yang lebih tua selalu? Maka saya berkata ini sungguh-sungguh terjadi. Dia paling banyak cari janda. Oleh karena apa? Orang-orang dianggap orang yang punya pengalaman. Seperti mamanya, dia berharap ada orang yang bisa menolong dia. Tetapi persoalannya apakah terselesaikan? Tidak. Bisa diselesaikan ketika goal kepada Tuhan. Petrus, orang yang lain lagi. Cuma sekarang jelas bahasanya, kalau tadi bahasa Ibrani ya, sekarang bahasa Yunani. 1 Petrus perjanjian baru bahasa Yunani. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita juga membaca bagian itu. Serahkanlah, boleh seperti dalam bahasa aslinya seperti membuang beban dan kemudian menaruh beban itu kepada pundak. Memakai kata mungkin ada mirip dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini atau bahasa Indonesia. Pro letakkan gitu ya kepada orang yang punya keahlian menjadi kuli gitu. Ini bahasa Yunani ya. Walaupun tidak ada hubungan sama sekali, tapi maksud saya itu kok mirip-mirip gitu ya. Jadi di sebelahnya itu ada kuli dan kemudian kita punya beban kita serahkan kepada kuli. Dan kalau sudah diserahkan kepada kuli, penanggung beban ini jangan dipegangi lagi. Kalau saudara dulu saya di Coboran, saya pernah jadi kuli ya. Di Coboran itu kalau sudah ada barang-barang datang, kami taruh di pundak saya. Dan kalau misalnya ada orang mau menolong itu dibantu, jangan dibantu, biarkan saja saya mengangkatnya. Kayak punya tank sendiri. Kalau dipegang tambah repot itu. Propulio yang dipakai. Bahkan kata ini juga yang dipakai oleh orang-orang Masoret. Masoret itu begini, perjanjian lama itu pernah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Sebutannya adalah Septuaginta, simbolnya LXX. Karena bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani ini dilakukan oleh 70 orang ahli bahasa orang Yahudi, disebut orang Masoret, ahli Taurat dan para imam itu, yaitu terjadi di Yamia tahun 90. Jadi kira-kira berapa puluh tahun setelah Yesus itu naik surga. Pada menerjemahkan ini, dia menemukan kata goal diterjemahkan ke propulio, dia bingung. Contohnya di Alkitab itu siapa yang pernah mengalami seperti itu? Bahwa dia itu menumpahkan, menyerahkan bebannya kepada seseorang. Propulio. Kaum Masoret itu menemukan, yaitu Yefta. Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11 itu kan kita menemukan itu. Yefta ini anak seorang sundal, wanita sundal. Dia tidak diakui sebagai keturunan Israel. Oleh sebab itu dia sudah diusir di daerah Gilead. Tetapi kemudian karena ada serangan dari Bani Amon, maka tua-tua Israel minta tolong pada Yefta. Yefta yang sudah diusir dan sekarang disuruh kembali menjadi pemimpin, bingung bagaimana mengatasinya. Maka dikatakan dia pergi ke Mizpah dan kemudian dia menumpahkan seluruh perkumpulannya kepada Tuhan. Dia tumpahkan seluruhnya itu. Dia seperti pokoknya serahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Dan sejarah di dalam Hakim-Hakim kita menemukan perintah bahwa Yefta memperoleh kemenangan oleh karena Tuhan. Propulio Yunani dari Goel, istilah yang sama, mencurahkan persoalannya itu
kepada Tuhan. Hebat sekali kan ya, mencurahkan persoalan kepada Tuhan. Lalu kalau contohnya paling baik itu siapa? Selain Jefta, ada satu orang lagi namanya Rut. Ketika dia mendengar dan mengikuti nasihat dari Naomi atau Mara, itu waktu itu belum disebut sebagai Naomi, menyebut namanya kembali ya, tapi masih Mara. Maka Naomi menasihati Rut, ini. Lalu Rut sudah melakukan semua. Rut bingung bagaimana sekarang, apa yang harus saya lakukan lagi? Tidak ada perintahnya sama sekali. Jadi kalau kita baca dengan di Rut itu, kita akan menemukan kata-kata yang baik sekali. Saya akan bacakan itu. Rut berkata kepada Naomi berkata kepada Rut, duduk diam, duduk sajalah, menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara ini. Akhirnya memang dia menunggu, tidak mondar-mandir lagi, dia menunggu bagaimana kehendak Tuhan seperti yang sudah disarankan oleh Naomi. Maka akhirnya Boaz menikahi Rut, karena dia sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Bapak sekalian, untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, saudara tidak perlu pulang dulu. Hari ini juga pada waktu khotbah bisa sampaikan, atau bila firman Tuhan bisa sampaikan, saudara bisa melakukan. Saudara hanya perlu menumpahkan persoalan saudara kepada Tuhan seperti Yefta. Atau saudara mungkin seperti Rut, tinggal menunggu saja apa jawaban Tuhan, karena dia sudah menumpahkan persoalan kepada Tuhan, sudah goal, sudah proclio, sudah serahkanlah itu kepada Tuhan. Kalau sudah itu, tinggal tunggu saja. Saudara yang saat ini punya persoalan pergumulan seperti apa? Saya ingin menegaskan sekali lagi, kalau khususnya untuk persoalan-persoalan yang paling sulit, saudara punya Tuhan yang ahli menyelesaikan masalah. Saudara punya Tuhan yang ahli juga untuk membuat. Karena saya bisa tidur, berapa jam saya tidur saya nggak tahu, pokoknya lama sekali. Saya lihat istri saya baru dari ada di depan kami itu ada orang sedang nyanyi karaoke itu. Rupanya istri saya lihat dan kemudian pulang tadi malam, kemudian baru saya ingat-ingat, saya lihat di HP ada jadwal besok pagi untuk apa? Untuk khotbah, dan saya berdoa Ustaz, tolong supaya saya bisa berkat bagi jemaat UBS Elohim. Tetapi pada waktu saya sudah merenungkan bagian firman Tuhan ini, sudah dapatkan gambaran saat tidur lagi. Belum ditulis ya, dapat gambaran, tapi sudah tidur lagi. Terima kasih Tuhan, sudah tenang saatnya. Kemudian kira-kira 1 jam saya bangun lagi, tapi tetap di kursi. Kemudian saya mulai tuliskan seperti yang kita lihat tadi ini. Kemudian yang menarik lagi itu adalah Tuhan itu bukan hanya menjawab persoalan-persoalan kita, bahkan nama baik kita sebagai orang percaya itu juga akan dijaga oleh Tuhan. Menarik sekali ya. Persoalan-persoalan kita diatasi, tetapi juga nama baik sebagai orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan juga jamin. Itu sesuatu yang menarik sekali. Bukan hanya jawaban doa, tetapi juga nama baik kita sebagai orang percaya Tuhan jaga. Salah satu ilustrasi yang paling menarik itu adalah Ayub. Pada waktu Ayub sakit, dia dipinggirkan di ladang dengan alas abu, dan itu di situ disiapkan keramik oleh karena sakitnya. Dia sangat menderita. Lalu muncullah teman-temannya mulai mendatangkan satu-satu para sahabat. Tujuan mereka adalah menghibur
Ayub mengerti mereka adalah teman-teman sahabatnya yang selalu beri nasihat. Kau bijak, harapannya adalah menghibur. Tetapi kenyataannya kalau kita baca dalam kitab Ayub, begitu banyak celaan, kata-kata cemooh, kata-kata yang sangat kasar dan tidak mungkin bisa didengarkan oleh orang yang sedang sakit. Sampai kemudian Ayub itu mencari pembelaan kepada Tuhan. Ini bagaimana ini? Mereka datang diharap menjadi penghibur, ternyata menjadi celah bagi. Bahkan namanya pun dijatuhkan. Karena apa? Kata-kata yang diucapkan di depan orang lain juga. Jadi kita lihat di sini, Ayub sungguh-sungguh mengalami depresi yang sangat berat. Sampai-sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Sampai-sampai dia mengatakan ini dan itu dan kemudian masih banyak lagi. Saya tahu bahwa Tuhan itu yang salah gitu ya. Sampai seperti itu. Saya benar. Pada akhirnya kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, 2 pasal yang terakhir mulai ada titik terang bahwa Tuhan memang menyatakan Ayub sebagai orang benar. Dibandingkan dengan kebenaran Tuhan, Ayub bukan apa-apanya. Oleh sebab itulah dia mulai mengatakan, aku mencabut perkataan. Tuhan menerima doanya. Kemudian sebagai imbalan kata-kata Ayub ini, Tuhan berkata, kalau engkau tidak meminta ampun kepadaku untuk orang-orang ini, sahabatmu, aku tidak akan mengampuni mereka. Wah, luar biasa. Ayub dipulihkan, nama baiknya juga dipulihkan. Bukankah ini janji yang manis yang diberikan kepada kita? Ketika Allah itu kalau kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan, Prokulio, Kowal tadi, maka Tuhan akan memulihkan nama kita dan memulihkan kehidupan kita. Bukankah ini hebat pekerjaan Tuhan? Ketika kita bertindak sesuatu, tugas kita yaitu Kowal, menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya akan berikan contoh sebelum saya menutup. Masih ingat Petrus ketika di penjara? Ya. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul itu Herodes itu membunuh Yakobus. Karena dapat hukuman begitu banyak, orang-orang sangat kagum terhadap perbuatan Herodes ini, maka Herodes menangkap Petrus. Pada waktu itu hari Paskah, persis hari di mana Yesus disalib. Dengan harapan nanti sampai berhasil menangkap Petrus dan membunuhnya, maka namanya akan menjadi masyhur, jadi besar namanya, nama Herodes. Petrus dimasukkan penjara. Tapi yang kita ketahui di sana, di dalam penjara, apakah Petrus itu gelisah? Tidak, bagus sekali, karena dia pro kulit. Dia menyerahkan itu kepada Tuhan, sehingga malaikat itu harus membangunkan dia dulu, sampai dengan paksa cepat keluar, karena rantainya semua sudah lepas. Ternyata bagus sekalian, kalau seseorang itu menyerahkan dalam arti kau menyerahkan persoalan pergumulan, jalan keluarnya kepada Tuhan, ternyata Tuhan akan bertindak. Seperti Petrus, ketika dia pro-Klio, dia bisa tidur nyenyak. Dan ini juga yang dikatakan oleh Matthew Henry. Ketika dia tahu bahwa pemasmur itu sudah menyelesaikan atau menyerahkan persoalan pergumulannya kepada Tuhan, maka dikatakan oleh Matthew Henry, pemasmur ini langsung tidur nyenyak. Sama dengan Bapak sekalian, saya tahu persis hari ini kalau saudara menyerahkan persoalan pergumulan saudara kepada Tuhan, maka saudara bisa tidur nyenyak. Saudara punya tugas yang ringan, serahkan, lepaskan itu saja, maka Tuhan akan bertindak. Yang kedua,
tetap berharap pada janji Tuhan bahwa Dia akan memulihkan nama kita, tetapi juga akan menyelesaikan masalah kita. Amin. Saya minta Bapak-Bapak sekalian untuk berdiri, mari kita berdoa. Syukur buat berkat firman Tuhan yang dapat kami dengar. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menamburkannya. Terima kasih Tuhan. Doa-doa syafaat yang sudah dinaikkan, kabulkan Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, namun Tuhan, kami mohonkan belas kasih Tuhan, belas kasih dari Bapa, Putra, Roh Kudus, yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus ialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.